Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba mempraktikkan bagaimana caranya membuat SSO sederhana atau single sign-on sederhana menggunakan Laravel. Sebagaimana yang kita tahu bahwa SSO itu memungkinkan kita atau seorang user login menggunakan satu akun dengan satu username dan juga password, maka sudah bisa mengakses beberapa aplikasi atau website tanpa harus login lagi. Nah, di sini sebagai contoh, di sini saya sudah buatkan 3 aplikasi ya. Di sini ada aplikasi 1, aplikasi 2 dan aplikasi 3. Nah, contoh lain penerapan SSO ini adalah seperti pada akun Google kita ya. Jadi, ketika kita login menggunakan salah satu akun email kita atau akun Google kita, maka kita sudah bisa membuka beberapa aplikasi lain dari Google tanpa harus kita login lagi, seperti YouTube, email, Google Drive, Google Meet, dan lain-lain. Nah, seperti ini ya. Ini semuanya bisa kita akses hanya dengan satu kali login. Nah, begitu juga dengan aplikasi yang akan kita buat. Jadi nanti loginnya itu akan terpusat di aplikasi 1. Di aplikasi 1. Nah, dan sedangkan aplikasi 2 dan 3 ini hanya mendapatkan sharing session atau sharing autentikasi dari aplikasi 1. Ini adalah project Laravel versi 8 ya, ada 3, ada di sini kalau kita lihat ada 3 ya, ada aplikasi 1, aplikasi 2 dan aplikasi 3. Nah, lanjut, ini adalah halaman loginnya. Sangat sederhana, jadi tidak ada yang kita bikin ribet di sini. Hanya ada email dan juga password. Nah, begitu juga dengan aplikasi 2 dan 3, nanti tidak ada codingan yang begitu membingungkan ya, hanya kita akan lakukan setting di env untuk bisa mendapatkan session dari aplikasi yang pertama, aplikasi 1 seperti itu. Jadi di sini syarat untuk kita bisa melakukan SSO atau membuat SSO di Laravel ini adalah kita bisa melakukan sharing session via database. Jadi salah satu caranya adalah kita bisa menggunakan session drivernya, nanti kita ganti menggunakan database. Nanti ketika kita akan menampung sessionnya, jadi kita butuh sebuah tabel baru yang bernama session. Nah, di sini akan menampung beberapa field, termasuk di sini ada user ID, IP address. Nah, cara membuatnya ini sudah disediakan pula oleh Laravel, yaitu dengan cara menjalankan perintah php artisan session tabel. Maka akan langsung atau otomatis akan membuatkan kita satu skema migration baru dengan nama session. Nah, lalu jalankan php artisan migrate seperti itu. Oke, langsung saja kita jalankan perintah ini ya di aplikasi yang pertama atau aplikasi 1. Di sini kita ketikkan php artisan session tabel seperti ini. Nah, maka dia akan membuatkan kita sebuah migration, ada di sini. Nah, ini dia migrationnya dengan nama session. Lalu kita jalankan php artisan migrate. Oke, setelah ini database-nya kita migrasi. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada database namanya aplikasi SSO, dan ini adalah tabel session yang kita generate tadi dengan php artisan session tabel. Nah, lalu di sini kita butuh seeder juga ya untuk manipulate tabel user kita agar kita bisa login. Nanti di sini sudah saya sediakan juga satu user namanya John Doe, emailnya john@gmail.com, passwordnya 1 sampai dengan 8. Langsung saja kita jalankan php artisan db seed. Oke, sekarang seharusnya data John Doe ini sudah ada di tabel user kita.
Oke, sudah ada. Sekarang kita coba login ke aplikasi yang pertama. Login di sini. Oh, kita lihat dulu apa namanya INV-nya. Kita lihat nama database-nya ya. Aplikasi SSO. Oke, sudah benar. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, di sini session driver-nya masih file ya. Nanti ketika kita mau menjalankan dia sebagai SSO, kita ganti dia menjadi database. Kita coba login dulu. Namanya di sini adalah john@gmail.com. Lalu di sini passwordnya 1 sampai dengan 8. Oke, di sini login berhasil ya. Nama John Doe. Nah, di sini langsung ada tombol logout-nya. Kalau kita sekarang buka aplikasi 2 dan 3, maka aplikasi 2 dan 3 ini belum menampilkan nama John Doe di sini ya. Karena di sini ini belum terhubung dengan aplikasi yang pertama untuk sessionnya. Nah, sekarang kita langsung saja lakukan beberapa penambahan key value di INV aplikasi 1 dan 2 terlebih dahulu. Nanti aplikasi 3 belakangan ya, karena caranya sama saja. Di sini session drivernya kita ganti menjadi database di aplikasi yang pertama. Lalu kita tambahkan lagi key di sini session domain. Nah, ini session domain ini juga sangat diperlukan ya, karena ini juga menjadi salah satu syarat agar beberapa aplikasi ini bisa melakukan sharing session. Nah, session domain ini value-nya itu harus, atau ketiga aplikasi ini harus berada pada domain yang sama. Misalkan ini kayak di sini ya tadi ya. Ini kan aplikasi 1 .domain.test. Jadi terus di sini ada aplikasi 2 .domain.test. Jadi maksudnya session domain value dari session domain itu adalah .domain.test ini. Nah, nanti di sini adalah sub domain dari domain.test ini. Jadi value-nya itu kita ambil dari sini .domain.test ini. Jadi value-nya seperti ini. Nah, ini sama saja untuk aplikasi 2 dan 3. Nanti kita setting dengan session drivernya database, session domainnya juga domain.test. Database-nya juga pastikan harus sama ya, karena kita akan sharing session melalui database. Jadi nanti aplikasi 2 dan 3 juga kita ganti database-nya menjadi aplikasi SSO. Nah, syarat selanjutnya adalah app key-nya itu juga harus sama. Nah, antara aplikasi 1, 2, dan 3 app key-nya itu harus sama. Nah, contohnya kita langsung copy saja dari key app key aplikasi yang ke-1 ya. Aplikasi 1 kita masuk ke aplikasi yang kedua. Jadi ini adalah app key-nya kita ganti dengan app key aplikasi yang pertama. Seperti ini. Oh, ini. Seperti ini. Kita simpan. Nah, lalu nama database-nya kita pakai aplikasi SSO ya, karena kita akan sharing session melalui database. Nah, lalu di sini ada session driver-nya juga kita ganti menggunakan database. Tidak ada yang menyulitkan di sini saya rasa. Di sini terus session domain tadi ya. Session domain ini sama dengan .domain.test. Ini kita simpan. Lalu kalau sekarang kita refresh di aplikasi yang pertama, seharusnya dia akan logout karena session drivernya kita ganti. Nah, ini sudah logout ya. Nah, sedangkan di aplikasi 2 juga belum terjadi apa-apa. Nah, sekarang kita coba login lagi di aplikasi yang ke-1. Kita pakai tadi john@gmail.com. Kita passwordnya 1 sampai dengan 8. Kita login. Oh, ini belum berhasil ya. Kita harus clear cookie dulu. Saya clear cookie dulu. Clear history. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba refresh dan kita coba login lagi.
john@gmail.com 123456778. Oke, sudah berhasil. Nah, ini adalah session yang ada di database. Kalau kita lihat di database harusnya sekarang ada satu session ya. Oh, ini ada 4. Yang tadi itu karena gagal karena kita belum clear history atau cookie dari browsernya. Nah, ini user ID-nya adalah 1 ya. 2 kali dia jadinya. Nah, sekarang kita lihat di aplikasi yang kedua. Semoga dia sudah bisa ya. Nah, betul saja di sini aplikasi yang kedua kita tidak login ya. Di sini dia hanya mengambil session dari aplikasi yang ke-1. Tadi di aplikasi ke-1 kita sudah login. Nah, sedangkan untuk tombol logout di aplikasi yang kedua ini belum berhasil ya, karena kita belum hubungkan ke tombol logout yang ada di aplikasi 1. Sekarang kalau kita coba logout di aplikasi yang ke-1, nah ini sudah logout ya, Anda telah logout dari sistem. Kalau kita refresh di aplikasi yang kedua, nah di sini juga sessionnya hilang. Di sini sudah logout. Nama user yang login itu sudah tidak muncul lagi. Nah, oke, sekarang kita akan coba buat tombol logout di aplikasi yang kedua. Nah, kita login dulu. Nah, sekarang kita akan coba logout dari aplikasi yang kedua. Kalau saya tekan ini belum berhasil karena belum ada actionnya. Nah, caranya itu sangat mudah sekali. Kita di sini punya controller ya. Di sini login controller, yang mana ini adalah fungsi login yang kita pakai tadi. Di sini sangat standar sekali, tidak ada yang rumit. Di sini hanya dia akan mengambil request lalu menampungnya di sebuah variabel kredensial, lalu lakukan out attempt. Kalau berhasil maka dia akan kembali ke root welcome dengan status login berhasil. Kalau salah, kalau loginnya gagal, nanti dia akan munculkan pastikan username dan password Anda benar. Nah, lalu untuk logoutnya sendiri, di sini kan kita hanya perlu menghancurkan atau menghapus dari sessionnya. Di sini kita pakai out logout lalu redirect. Nah, fungsi inilah yang akan kita buat di aplikasi yang kedua. Ini kita copy saja. Di aplikasi yang kedua kita masuk ke di sini aja ya kayaknya, di web ini kita buat di sini root, ini di sini. Oh, ini nggak perlu malah ini. Ini kan logout ini udah ada di root sini ya, rootnya aplikasi yang pertama. Jadi kita tinggal tembak saja root yang ini yang ada di aplikasi yang ke-1. Kita tinggal tembak ke sana untuk logout. Jadi di sini kita pakai get, kita pakai di sini logout, misal nama rootnya logout, lalu kita pakai callbacknya pakai fungsi seperti ini. Lalu di sini kita return redirect. Kita arahkan ke sini ya, ke logout. Jadi kita ambil saja dari sini, return redirect ke sini, ke logout seperti ini. Oke, kita coba ya. Di sini kita kasih nama dulu, name logout. Oke, kita panggil di sini. Ini adalah view untuk menampilkan nama user yang login tadi ya. Nah, di bawah sini ada button aplikasi 1 dan aplikasi 3. Di sini langsung saja kita bikinkan route ke logout. Kita coba. Kita refresh di aplikasi yang kedua. Lalu kita tekan logout. Oke, Anda telah logout dari sistem ya, dia bilang.
Sekarang kalau kita refresh lagi di sini tidak ada. Kalau kita refresh di aplikasi yang ke-1 juga tidak ada, sessionnya sudah berakhir, sudah logout gitu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal menghubungkan aplikasi yang ketiga juga, karena aplikasi yang ketiga ini belum terhubung dengan aplikasi 1 sebagaimana aplikasi 2. Caranya sama saja, di sini sebagai pengulangan ya. Kita ambil app key dari aplikasi yang pertama, lalu kita masukkan ke aplikasi yang ketiga. Kita pastekan di sini, lalu database-nya kita ganti menggunakan aplikasi SSO. Lalu di sini session driver-nya kita gunakan database. Lalu kita tambahkan satu key lagi, session domain. Session domainnya adalah .domain.test. Lalu kita tambahkan lagi root logout-nya biar sekalian. Logout. Kita taruh di view-nya juga di sini. Route logout. Oke, kita coba ya. Kita login dari aplikasi yang pertama. Kita login. Namanya adalah john@gmail.com. Passwordnya 1 sampai dengan 8. Kita login. Sini sudah berhasil. Sekarang kita buka aplikasi yang kedua. Ini sudah ada juga namanya. Aplikasi yang ketiga. Aplikasi yang ketiga nih belum ada nih. Kenapa nih? Coba kita cek lagi di env-nya. Di sini database.domain.test aplikasi SSO. Mungkin ini ya. App key-nya kita pastekan dia ulang. Atau sekalian kita ini ya, clear lagi browsernya, cookie dari browsernya. Kita clear lagi. Baru kita login ulang. Oke, ini aplikasi yang ketiga juga sudah bisa. Aplikasi yang kedua juga sudah bisa. Jadi aplikasi 1, 2, dan 3 sudah bisa. Aplikasi 3 bisa, aplikasi 2 bisa. Nah, kalau tadi kita logout dari aplikasi yang kedua, sekarang kita coba logout dari aplikasi yang ketiga. Kita coba tekan logout. Nah, dia sudah logout. Anda telah logout dari sistem. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mau user itu tidak bisa membuka aplikasi yang kedua dan yang ketiga jika dia belum login di aplikasi yang pertama. Nah, kalau ini kan dia bisa nih. Saya bisa buka aplikasi yang kedua seperti ini tanpa saya harus login, dan di sini juga tidak dia menampilkan user yang login. Jadi kurang pas aja gitu. Harusnya aplikasi 2 dan 3 ini nggak bisa dibuka gitu kalau dia belum login. Nah, caranya adalah kita tinggal bermain di middleware-nya saja. Nah, di middleware aplikasi yang kedua dan ketiga. Nah, kita mulai dari aplikasi yang ke 2 ya. Nah, di sini tinggal kita tambahkan saja middleware di root yang ini. Kita tambahkan middleware-nya adalah out. Nah, sama juga di aplikasi yang ketiga, middleware-nya adalah out, seperti itu. Middleware out. Nah, kalau kita refresh sekarang, kita coba login ya di aplikasi yang ke-1 ini. Ini kita keluarkan saja dulu. Maaf, kita coba ini dulu ya.
buka aplikasi 2 dan 3, apakah bisa ya? Klik aplikasi 2. Root login not defined. Oh ya, ini di ininya ya. Di apa namanya? Di aplikasi 2 ini di middleware autentikasinya. Jadi dia kalau belum login kan dia akan di redirect ke root login, sedangkan root loginnya ini kita belum punya. Kita coba buat rootnya saja, root loginnya pakai metode get gitu ya. Karena ini hanya untuk redirect saja. Kita pakai login, terus kita pakai callback di sini fungsi. Nah, kita pakai yang ini. Ke login. Terus ini kita kasih name rootnya, nama rootnya login. Begitu juga di aplikasi yang kedua. Ini kita copy seperti ini. Oke, dia sudah teralihkan ke aplikasi yang ke-1. Jadi kalau kita tekan aplikasi 3 misalkan, dia akan kembali ke aplikasi yang ke-1 karena berkat dari middleware out ini ya. Jadi dia akan terlempar. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita login? Kita buktikan ya. Kita login. Ini. Nah, di sini kita sudah masuk. Sekarang kita buka aplikasi yang kedua. Nah, di sini sudah tidak terlempar lagi ke aplikasi yang ke-1. Di sini sudah login. Sekarang kalau kita buka aplikasi yang ketiga, nah di sini juga sudah bisa. Nah, kita logout. Maka di semua aplikasi ini dia akan logout. Nah, ini sudah balik lagi dia ke aplikasi 1 ya. Kalau di sini kita refresh, dia akan balik lagi ke aplikasi 1. Di aplikasi 1 juga dia akan menampilkan Anda belum login. Oke, seperti itu aja cara membuat SSO sederhana atau single sign-on sederhana di Laravel. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.